Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Prayoga MKom dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber dan Media Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Himatul Kamila dengan NIM belakangnya 32 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya, yaitu ada Juliana Putri Sanjaya dengan NIM 44 sebagai pemateri 3, lalu ada Rahma Ismatul Maula dengan NIM 26 sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Zahra Aulia dengan NIM 24 sebagai pemateri keempat. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Langsung saja kita masuk ke pematerinya. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian sumber belajar dan media pembelajaran. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar merupakan segala bentuk sumber, baik berupa data, orang, maupun benda, yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan bagi siswa maupun guru. Sumber belajar tersebut meliputi pesan, orang, peralatan, teknik, hingga lingkungan sekitar. Dalam definisi sumber belajar secara sederhana, sumber belajar merupakan guru dan seperangkat bahan-bahan pembelajaran mulai dari buku pelajaran, informa pelajaran, dan lain sebagainya. Sumber belajar sering dikaitkan media pembelajaran, namun kedua istilah ini berbeda makna. Meskipun berbeda, sumber belajar dapat digunakan sebagai media pembelajaran, begitu juga sebaliknya media pembelajaran juga dapat dialihfungsikan sebagai sumber belajar dalam pemanfaatannya. Lalu, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Menurut oleh beberapa ahli, pengertian media pembelajaran bermacam-macam. Salah satunya menurut A.S. Darja Sudarma, media pembelajaran adalah segala alat atau perantara yang dapat mempengaruhi alat indera manusia dalam mengamati, merasakan, atau memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Lalu, menurut Damara dan Zain, media pembelajaran adalah segala benda atau perangkat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Lalu saya serahkan pada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan membahas klasifikasi media pembelajaran. Menurut Rossi dan Bradley, media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui klasifikasi jenis-jenis media pembelajaran agar pendidik dapat menggunakan media baik dan benar. Klasifikasi diartikan sebagai proses pengelompokan, sedangkan sarana merujuk pada alat atau bahan yang digunakan. Menurut Rudy Press, mengelompokkan media berdasarkan 3 unsur utama, yaitu suara, gambar, dan gerakan. Tujuan dari klasifikasi media pembelajaran adalah untuk memahami bagaimana media bekerja dan proses pembelajaran dan untuk mempersiapkan penggunaan secara optimal. Misalnya terkait bagaimana seseorang memahami suatu objek dalam lingkungan belajar. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan indera yang digunakan atau diperoleh antara lain. 1. Media audio. Media audio merupakan media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima melalui indera pendengaran. Media ini menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau bunyi yang dapat didengar.
sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta motivasi peserta didik untuk memahami dan mempelajari materi yang disampaikan. Contohnya seperti radio, tape record, dan lainnya. Yang kedua ada media visual. Media visual merupakan semua alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran yang sangat menarik. Media visual seperti atau gambar-gambar memainkan peran yang sangat penting terhadap proses pembelajaran. Media visual tersebut yakni bisa memfasilitasi pemahaman dan memperkuat memori. Contohnya gambar, foto, peta, grafik, poster, diagram, dan infografis. Yang ketiga ada media audiovisual. Merupakan perpaduan antara media yang berkontribusi pada penggunaan audio dengan media yang berkontribusi pada penggunaan visual. Media audiovisual yaitu media memiliki kemampuan menyajikan suara sekaligus tampilan visual sehingga dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Media ini dapat meningkatkan minat belajar melalui tampilan visual dan penyampaian informasi yang menarik. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran juga dapat mendorong munculnya respon peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contohnya film, televisi, proyektor, papan tulis interaktif, dan digital signage. Media pembelajaran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan indera yang digunakan, antara lain media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio menyampaikan informasi melalui suara, sedangkan media visual mengandalkan penglihatan. Media audiovisual yang menggambarkan suara dan gambar. Berikutnya ada jenis media audio. Pertama, perekam kaset, yang kedua compact disc atau CD, yang ketiga ada radio, yang keempat ada media audio integratif. Berikutnya saya akan membahas tentang bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran teknologi pendidikan meliputi berbagai bentuk seperti media interaktif, e-learning, multimedia, visual atau animasi, podcast, platform daring, media sosial, game edukasi, augmented reality, dan virtual reality, yang semuanya dirancang untuk mempermudah pemahaman, peningkatan minat belajar, dan mengembangkan aspek pembelajaran. Berikutnya saya akan membahas tentang alat peraga. Pada garis besarnya hanya dua macam alat bantu pendidikan. Yang pertama ada alat bantu. Pada dasarnya hanya dua macam alat bantu pendidikan. Yang pertama alat bantu lihat. Alat ini berguna dalam membantu menstimulasi indera mata, penglihatan. Pada waktu terjadi proses pendidikan, alat ini ada dua bentuk, yaitu alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film skrip, dan sebagainya. Yang kedua ada alat yang tidak diproyeksikan. Poin kedua ada alat bantu dengar, audio aids. Ialah alat yang dapat membantu menstimulasi indera pendengar pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan pengajaran. Misalnya piringan hitam, radio, pita suara, dan sebagainya. Yang ketiga ada alat bantu lihat. Yang ketiga ada alat bantu lihat dengar, seperti televisi, video, kaset. Alat-alat bantu pendidikan ini lebih dikenal dengan audio visual aids. Alat peraga juga dapat dibedakan menjadi dua macam menurut pembuatannya dan penggunaannya. Yang pertama, alat peraga yang complicated, seperti film skrip, slide, dan sebagainya yang memerlukan listrik dan proyektor. Yang kedua, alat peraga yang sederhana, yang mudah dibuat sendiri dengan bahan-bahan setempat yang mudah diperoleh seperti bambu, karton, kaleng bekas, kertas koran, dan sebagainya. Beberapa contoh alat peraga yang sederhana yang dapat dipergunakan di berbagai tempat, misalnya di rumah tetangga, contohnya di rumah tetangga seperti LED flit, model buku bergambar, benda-benda yang nyata seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Contoh lainnya di kantor-kantor dan sekolah-sekolah seperti papan tulis, flip card, dan poster. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan membahas fungsi dan peran sumber belajar. Yang pertama ada mengubah titik berat pendidikan. Media membantu mengkonversi pembelajaran dari yang abstrak menjadi konkret, serta dari teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Media berfungsi sebagai motivasi ekstrinsik yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik
dan memusatkan perhatian peserta didik. Yang ketiga, memberikan kejelasan. Media meningkatkan kejelasan pengetahuan dan pengalaman sehingga lebih mudah dimengerti. Jadi penambahan media akan membuat peserta didik meningkatkan kejelasan dan paham. Yang keempat, memberikan stimulasi belajar. Media merangsang rasa ingin tahu peserta didik yang perlu dipenuhi untuk mengembangkan keingintahuan. Rountree juga menambahkan 6 fungsi media. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik segera, dan menggalakkan latihan yang serasi. Peranan media pembelajaran dalam konteks belajar. Guru berhadapan dengan tantangan untuk mempermudah belajar peserta didik. Media pembelajaran memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi, sehingga peserta didik lebih termotivasi dan bergairah dalam belajar. Unsur penting yang perlu diperhatikan meliputi tujuan, karakteristik peserta didik, isi bahan, metode, alat ukur, dan umpan balik. Media berperan integral dalam pembelajaran, berfungsi sebagai alat bantu dalam pengajaran berbasis guru dan pembelajaran mandiri. Penggunaan media yang baik meningkatkan efektivitas pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dimulai awal abad ke-20, dipelopori oleh tokoh seperti Dewey, Carter, dan Kilpatrick. Lalu selanjutnya ada kategori atau cakupan sumber belajar. Yang pertama, pesan. Pesan adalah informasi yang akan diberikan dalam bentuk ide, fakta, makna, serta data. Yang kedua, manusia adalah orang-orang yang bertindak sebagai penyimpanan, pengelola, dan penyalur pesan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bahan media software adalah perangkat lunak yang biasanya berisi pesan. Yang keempat, peralatan hardware. Device adalah perangkatan keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. Yang kelima, teknik adalah langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam penggunaan bahan, peralatan, lingkungan, serta orang menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Yang terakhir ada latar, adalah lingkungan di mana pesan itu diterima oleh siswa sebagai peserta didik. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni terkait kriteria memilih sumber belajar dan kriteria memilih media pembelajaran. Yang pertama, yakni kriteria memilih sumber belajar. Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan metode penyampaian materi dari guru kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengerti materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Pemilihan sumber belajar harusnya tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar lebih baik kalau guru memakai kriteria tertentu guna memakai kriteria tertentu. Pemilihan sumber belajar harusnya tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar lebih baik kalau guru memakai kriteria tertentu guna memilih sumber belajar yang akan digunakan. Ini bertujuan agar sumber belajar yang dipilih tepat dan akurat dengan tujuan pembelajaran serta efektif jika digunakan dalam pembelajaran. Rusman mengungkapkan beberapa kriteria yang dalam memilih sumber belajar, yakni yang pertama, sumber belajar yang dipilih harus mampu memotivasi peserta didik, terutama untuk siswa yang semangat belajarnya rendah. Yang kedua, sumber belajar yang dipilih harus sanggup mendukung KBM. Yang ketiga, sumber belajar harus dapat diamati, dijabarkan, ditulis secara jeli, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar yang dipakai sanggup menyelesaikan masalah. Yang kelima, sumber belajar dapat digunakan untuk presentasi.
Kriteria secara umum yang pertama ekonomis, yang bermakna bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disinkronkan dengan porsi dana dan keperluan sumber belajar yang akan dipakai. Contoh, memadainya prinsip ekonomi mesti diusahakan supaya dapat mendapatkan sumber belajar berkualitas yang tepat dengan kebutuhan dan dengan porsi dana yang seminimal mungkin. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar mesti mudah dipakai dan tidak membingungkan. Tidak perlu lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sukar disiapkan. Yang ketiga, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan diperoleh. Kalau perlu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan. Yang terakhir, fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak mesti menuntut pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih apik kalau difungsikan untuk beragama. Tujuan pembelajaran juga keperluan lain. Selanjutnya, pemilihan media agar tidak ada kesalahan pada saat pemilihan, baik pada pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan atau instruction goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian, bisa dianalisis media apa saja yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tertentu. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan menyampaikan bahan tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik peserta didik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian, atas riset yang diangkat dari penelitian dan riset, sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis peserta didik, bahwa peserta didik belajar dipengaruhi juga oleh gaya belajar peserta didik. Yang terakhir, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya, sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas waktu yang tersedia, maka akan kurang efektif. Media juga terkait dengan user atau penggunaannya dalam hal pendidik. Jika pendidik tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media tersebut dengan baik, maka akan sia-sia. Begitu juga dengan fasilitas lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Jadi, kesimpulan dari materi sumber dan media pembelajaran yaitu presentasi ini menekankan pentingnya sumber dan media pembelajaran dalam pendidikan, di mana sumber belajar mencakup data, orang, dan benda yang mendukung proses belajar, sedangkan media pembelajaran adalah alat bantu atau bahan yang membantu peserta didik memahami materi. Media diklarifikasikan menjadi video, visual, dan audio visual serta mencakup teknologi modern seperti e-learning dan game edukasi. Fungsi media meliputi mengubah konsep abstrak menjadi konkret, membangkitkan motivasi, memberikan kejelasan, dan merangsang rasa ingin tahu. Pemilihan sumber dan media yang tepat harus mempertimbangkan kemampuan motivasi dan mendukung pembelajaran, serta disesuaikan dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.